Di tengah pandemi COVID-19, proses pengobatan atau terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus tetap dilakukan di Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Jakarta. Hal ini dikarenakan selama pandemi COVID-19, anak-anak disabilitas minim mendapatkan perhatian dari pemerintah. Beragam pelayanan diberikan bagi anak-anak disabilitas, seperti fisioterapi dan okupasi terapi untuk anak berkebutuhan khusus cerebral palsy, Down syndrome, hiperaktif, spina bifida, dan gangguan motorik lainnya. Lalu ada pula terapi wicara yang diberikan bagi anak-anak yang sulit berkomunikasi dan mengalami gangguan dalam organ artikulasi, serta beragam terapi lainnya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, para terapis atau tenaga medis diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker dan face shield, serta menggunakan sarung tangan. Tak hanya itu, selama PSBB jam operasional dan pelayanan juga dikurangi. Jika sebelum PSBB dapat melayani belasan pasien dan buka mulai jam 8 pagi hingga 4 sore. Kini saat PSBB, layanan terapi hanya melayani 2 hingga 4 pasien dari jam 8 pagi hingga 3 sore. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan sebelum atau saat terapi dilakukan. Untuk proses pada saat kita melakukan layanan, yang pasti ada proses adaptasi, itu yang kita lakukan. Dan kedua adalah kita melakukan pendekatan. Ya, approach kita itu memang membutuhkan dibutuhkan ke sesuatu yang membuat safe and trust itu terjadi. Nah di sini tetap pendekatan-pendekatan itu karena memang yang biasanya orang tua yang lain bisa ikut masuk karena sudah ada COVID, kita hanya meminta keluarga itu 1 orang untuk mendampingi anaknya. Ananda Razo adalah salah satu anak yang mendapatkan fisioterapi oleh senior fisioterapis YPAC Jakarta, Jerry Novaro. Anak yang akrab disapa Razo ini sejak lahir memiliki masalah global delayed development atau gangguan pada motorik halus dan motorik kasar. Hal ini membuatnya tidak dapat bergerak dengan baik. Anak berumur 3 tahun ini memerlukan terapi rutin setiap hari agar proses motoriknya dapat bekerja dengan baik. Jika Razo tidak mendapatkan terapi secara rutin, maka kondisinya akan semakin lambat untuk pulih. Layanan yang diberikan itu sebenarnya kita menstimulasi aspek-aspek motorik, ya, memberikan stimulasi untuk sensorik dia. Ya, contohnya latihan sitting balance, ya, latihan standing balance, ya, nanti persiapan untuk walking dan berjalan. Nah itu butuh proses memang sebenarnya, karena kebetulan anak ini memang masih dipantau, kebetulan kerjasama juga dengan dokter yang ada di Singapura. Jadi kita melakukan kegiatan ini memang juga lakukan meeting dengan dokternya itu dengan virtual. Ya, di tengah pandemi COVID-19, sebagian besar anak berkebutuhan khusus membutuhkan terapi dan pengobatan yang rutin dilakukan setiap hari. Diharapkan pemerintah juga memberikan perhatian khusus dan memperbanyak wadah bagi anak-anak penyandang disabilitas, karena mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, yaitu hak untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan. Andrew Pakpahan, Angga Fridason, The ITV.